Meskipun Hedi tidak memiliki banyak uang, ketenarannya di Hong Kong bisa sangat mengejutkan. Di seluruh negara, tempat yang paling suka gosip adalah Hong Kong, sebuah kota berpenduduk beberapa juta orang, yang menyumbang hampir lebih dari setengah berita selentingan negara itu. Oleh karena itu, cinta segitiga antara Guruh, Bella, dan Hedi saat itu hampir terkenal dan umum di Hong Kong. Terlebih lagi, seluruh Hong Kong tahu bahwa Guruh menginginkan kehidupan Hedi bahkan dalam mimpinya. Tapi sekarang, dia telah membeli villa di sebelah rumahnya dan berniat memberikannya kepada Hedi, dan juga ingin mengadakan upacara besar dan mengundang semua media untuk menghadiri upacara tersebut, yang di mata media tidak bisa dipercaya. Namun, indera penciuman media mengatakan kepada mereka bahwa hal ini pasti akan menjadi sensasi berita besar di Hong Kong. Oleh karena itu, begitu media menerima berita tersebut, wartawan media dari Hong Kong hampir tumpah, semua berbondong-bondong ke Jalan Siksun, menghalangi Jalan Panshan yang tenang ke perairan. Sementara itu, Guruh sudah membawa istrinya dengan mobil ke kediaman lama keluarga Sasongko di Sam Sui Po. Untuk menunjukkan ketulusannya, dia bermaksud untuk secara pribadi memimpin karavan untuk menyambut keluarga Sasongko ke rumah baru mereka. Bella duduk di sampingnya saat ini dan berkata dengan agak canggung, "Guruh, sebenarnya, untuk hal semacam ini, kamu tidak perlu datang secara pribadi. Sekarang wartawan media sedang menunggu di Siksun Road. Jika mereka melihatmu secara pribadi menjemput keluarga Sasongko, kalau begitu mereka tidak tahu bagaimana memalsukanmu dalam laporan." Bella sangat tidak ingin Guruh muncul, karena dia tahu betul di dalam hatinya, bahkan jika Guruh terpaksa menerima persyaratan Tama, tapi dia masih memiliki lebih dari ketidakpuasan dengan Hedi di hatinya. Jika karena masalah ini, dia kembali dipermalukan oleh seluruh Hong Kong, maka dia pasti akan lebih tertekan di dalam. Ketika saatnya tiba, depresinya tidak punya tempat untuk dihilangkan, itu pasti akan menimpanya. Guruh juga sangat tidak berdaya, dia mengutuk dan berkata, "Apakah kamu pikir aku ingin kehilangan wajah saat ini? Bukan untuk membuat Tama puas? Jangan lupa, dia yang memintaku mengundang wartawan media, bahkan jika aku tidak datang untuk menjemput keluarga mereka, ketika mereka tiba di Si Sundao, di depan wartawan media untuk mengadakan upacara pindah rumah, para wartawan juga akan mengetahui bahwa villa ini dibeli olehku untuk diberikan kepada mereka, dan ketika mereka melaporkan, kata-katanya tentu tidak akan membiarkanku pergi." Berbicara tentang ini, dia menghela nafas, "Alih-alih ini, aku lebih suka lebih langsung dan datang untuk menjemput keluarga Hedi secara langsung, yang juga akan membuat Tama lebih puas." Bella memegang tangan Guruh dan berkata dengan sepenuh hati, "Aku sebenarnya khawatir dengan suasana hatimu, takut masalah ini akan membuatmu terlalu kesal." Guruh tersenyum pahit, "Kejengkelan itu pasti, tapi selama aku bisa membuat Tama pergi dengan puas, itu sudah cukup." Bella dengan lembut mengangguk, dan hanya bisa meratap dengan lembut, "Ketika Tama pergi, hidup kita bisa kembali ke jalur yang benar. Aku harap dia tidak pernah datang ke Hong Kong lagi." Guruh menggertakkan giginya dan berkata, "Aku telah berbicara dengan Tuan Alexander dari Sandiaga. Setelah dia memimpin upacara pindah rumah hari ini, dia akan kembali ke Sandiaga untuk menyiapkan puja untukku. Aku menduga bahwa aku baru-baru ini melakukan kemalangan sialan di tahun-tahun ini, untuk membawa bintang jahat Tama ke dalam hidupku. Ketika dia pergi, aku ingin melakukan puja yang baik, mengirim dewa kemalangan yang baik." Seperti yang dia katakan, ponsel Guruh tiba-tiba berdering. Dia melihat ke bawah dan menemukan bahwa itu adalah panggilan Tama. Karena jantungnya lemah, jadi langsung takut dengan sentakan, lalu melihat sekeliling di dalam mobil. Dia curiga bahwa Tama mungkin memasang penyadap di mobil. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya, mengangkat telepon, dan bertanya dengan hormat, "Tuan Renza, Anda menelepon pagi-pagi sekali, apa perintahmu?" Tama berbicara, "Saya baru saja melihat berita,
Tampaknya banyak wartawan media telah pergi ke Sisundao untuk melakukan liputan langsung. Para wartawan media mengatakan bahwa tempat kejadian tidak melihat keberadaan Tuan Leo. Upacara pindah rumah hari ini, apakah Anda keluar untuk keperluan lain? Guru berkata, Tuan Renza jangan khawatir, saya telah meminta Tuan Alexander dari Sandiaga untuk mengatur upacara pindah rumah. Saya juga akan muncul untuk memimpinnya. Tetapi saya sedang dalam perjalanan ke Samsuipo untuk menjemput keluarga Sasongko, jadi mereka mungkin harus menunggu sampai saya kembali untuk berbicara dengan wartawan media. Tama memberi petunjuk dan berkata dengan ringan, saya menelepon untuk memberimu saran. Guru berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Wade apa saran Anda? Tama berkata, meskipun urusan lama antara Anda dan Paman Hedi sudah diketahui semua orang di Hong Kong, tapi apa yang terjadi setelah dia kembali ke Hong Kong Anda kali dapat ini mengambil tidak kesempatan ini wartawan untuk media. menciptakan citra yang relatif positif bagi diri Anda di depan media. Anda dapat memberitahu wartawan media bahwa Paman Hedi kembali kali ini karena Anda berdua telah memutuskan untuk mengubah perjuangan Anda menjadi perdamaian. Dan alasan mengapa kamu akan membeli villa ini untuk diberikan kepada Paman Hedi adalah karena Anda berharap dia dan keluarganya dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Dengan cara ini, saya percaya bahwa media Hong Kong pasti akan memuji Anda. Guru sedikit terpana dan tidak bisa menahan kegembiraannya saat dia bertanya, Tuan Renza, bisakah saya benar-benar mengatakan itu? Guru sebenarnya tidak memikirkannya. Mengambil kesempatan ini untuk terlibat dalam gelombang pemasaran persona. Meskipun dia takut pada Tama sebelum dia menyerah mengejar Hedi, tapi dunia luar tidak tahu, dia bisa sepenuhnya mengatakan bahwa dia mengambil inisiatif untuk menjaring Hedi. Dengan cara ini, ia juga dapat membanggakan citra positif dalam membalas keluhan dengan kebajikan di depan media. Namun, kata-kata seperti itu dia tidak berani mengatakannya dengan santai. Karena hari ini Tama juga akan berpartisipasi dalam upacara pindah rumah. Jika dia menggunakan ide ini untuk berpura-pura, jika itu membuat Tama marah, dia tidak bisa mengatasinya. Jadi ide ini hanya bisa dia pikirkan, tetapi tidak berani mengeksekusi. Namun, dia bermimpi mendengar bahwa Tama akan benar-benar mengambil inisiatif untuk memberinya saran ini, seketika membuatnya bersemangat melampaui keterikatan. Ketika Tama melihat bahwa dia sepertinya tidak bisa mempercayainya, dia berkata dengan lembut, saya adalah orang yang menepati janji saya, jadi sebaiknya Anda menggunakan cara ini untuk menemukan citra yang baik bagi diri Anda sendiri, agar Anda juga dapat mengoperasikan citra yang baik untuk diri Anda sendiri. Guru sedikit tersentuh, dia benar-benar tidak menyangka bahwa Tama yang seperti iblis, akan memiliki waktu untuk berpikir untuknya. Jadi, dia hanya bisa menghela nafas, Tuan Renza, Anda benar-benar banyak membantu saya. Dengan kata-kata Anda, saya akan memiliki beberapa dasar di hati saya ketika saya pergi menghadapi wartawan media nanti. Tama berkata dengan acuh tak acuh, tolong beritahu Paman Hedi bahwa Nona Fei dan saya sedang menunggunya untuk datang ke Sisundao, jadi kita tidak akan pergi ke Samsuipo. Guru terkejut dan bertanya, Tuan Renza, apa Nona Fei juga menghadiri upacara pindah rumah ini? Guru tahu betul di dalam hatinya bahwa Sinta baru saja mengambil posisi kepala keluarga Fei, yang sudah menjadi pusat perhatian, ditambah skandal sebelumnya dari anak laki-laki keluarga Fei telah membuat semua orang tahu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.